Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Desakan untuk mencopot atau memecat Menteri Perumahan dan juga Pemukiman Marwara Sirait menguat. Kalau sebelumnya teman-teman, desakan untuk memecat atau mencopot Marwara Sirait ini hanya berasal dari netizen, tapi kini DPR pun sudah mulai speak up. DPR sudah muak melihat tingkah laku Marwara Sirait yang merasa lebih hebat dari Wakil Presiden Gibran Raka-Buming Raka. Bahkan teman-teman, di sini DPR mengkritik habis-habisan Marwara Sirait terkait tindakannya tak menggunakan foto Mas Gibran dalam berbagai materi-materi pidato dan juga berbagai dokumen hingga spanduk Kementerian PKP. Hal ini tentu teman-teman tidak bisa dibiarkan karena baru kali ini kita melihat konflik dari menteri ke wakil presiden. Kita tidak tahu begitu apa permasalahan dari Pak Ara ini sehingga membuat dirinya sangat tidak suka atau mungkin sangat benci terhadap Mas Gibran Raka-Buming Raka. Memang sebelumnya teman-teman, kalau misalnya kita lihat ini Pak Ara ini backgroundnya itu dari partai PDIP. Kalau misalnya PDIP memang punya historis yang sangat buruk dengan keluarga Presiden Joko Widodo dan juga dengan Mas Gibran Raka-Buming Raka, karena ya bagi PDIP Mas Gibran dan juga Presiden Jokowi itu adalah pengkhianat. Tapi kan ini beda lagi konteksnya, sehingga kebencian atau ketidaksukaan itu tidak boleh dilanjutkan kalau misalnya Pak Ara ini sudah masuk menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju. Dan hari ini teman-teman, kita mau mendengarkan pernyataan dari anggota Komisi 5 Bapak Syarif yang mengkritik habis-habisan tindakan Mas Ara yang mempermalukan, yang menghina, yang mendeskripsikan, yang tak menghargai Wapres Gibran Raka-Buming Raka dengan tidak memasukkan foto profil Mas Gibran dalam berbagai dokumen-dokumen Kementerian PKP. Dan kita juga mau melihat teman-teman, sedikit saya akan perlihatkan kepada teman-teman semua sedikit kearoganan Menteri PKP Marwara Sirait saat memimpin rapat di mana dirinya terang-terangan menggebrak meja di hadapan anggota kementeriannya, di hadapan staf-stafnya. Dan tentu hal ini sangat memalukan. Tentu hal ini teman-teman bukanlah sebuah contoh baik di mana menteri ini memberikan instruksi dengan emosi, dengan nada tinggi. Kita bakal disimak teman-teman satu persatu. Yang pertama, kita bakal simak dulu ini kritikan keras dari anggota DPR yang mengkritik Mas Ara Marwara Sirait ini karena tidak menggunakan foto Wakil Presiden Gibran Raka-Buming Raka. Informasi ini kita dapat dari Tribun News di kanal YouTube atau di video yang berjudul "Gara-gara foto Gibran tak ada, Menteri Marwara kena interupsi dari Nasdem saat rapat dengan DPR." Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Ini kan semuanya memuat di pesan. Cuma apakah ini, karena ini kan kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah Kabinet Merah Putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden. Kalau tapi apakah itu ya tidak ada masalah. Cuma jangan sampai jadi persoalan ya sekarang ini menjadi masalah kecil. Terima kasih Pak. Saya cuma mengingatkan saja. Ya, kalau yang ini Pak Syarif saya mau menanggapi. Dokumen yang lain nggak ada sebentar. Presiden dan wapresnya juga nggak masalah Pak. Ya sebentar. Saya mau menanggapi Pak Syarif ini, politik itu kalau tidak menggelitik nggak asik, cukup sampai di situ saja Pak. Ya teman-teman, barusan kita telah melihat anggota Komisi 5 Pak Syarif yang di sini terang-terangan mengkritik kok fotonya cuma presiden, ujar Syarif dalam siaran YouTube TVR Parlemen. Menurut Syarif akan lebih baik jika foto yang digunakan lengkap, yakni presiden dan wakil presiden. Meski begitu, Menteri Marwara tidak memberikan tanggapan, namun anggota dewan lain yang malah merespon kritikan itu dengan candaan. Politik kalau tidak menggelitik tidak asik, ujar anggota dewan yang lain. Teman-teman, ini memang sangat disayangkan karena tindakan Pak Marwara Sirait ini sudah melewati batas, bukan saja di hadapan para pimpinan daerah kemarin di Rakornas Pusat dan Daerah. Pak Marwara ini merendahkan, menghina atau tidak menghargai sosok Wapres Gibran Raka-Buming Raka, tapi rupanya dalam setiap dokumen-dokumen yang dilampirkan kepada DPR, sosok Mas Gibran itu dianggap tidak ada. Jadi
presiden, Indonesia saat ini hanya punya presiden, tidak mempunyai wakil presiden. Dan teman-teman, untuk melengkapi video ini, saya memperlihatkan juga keotoriteran Mas Ara atau ini Marwar Sirait saat memimpin rapat, di mana dirinya tak tanggung-tanggung, tak malu-malu atau tak merasa risih menggebrak-gebrak meja untuk meluapkan emosinya karena melihat tidak sesuai ini jalannya rapat, tidak sesuai dengan keinginannya, jalannya rencananya tidak berhasil. Maka ya yang dilampiaskan adalah staf-stafnya lah yang jadi arahan pelampiasan emosinya. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Ini yang buat jasa agung. Yang buat jasa agung dulu deh, karena saya kemarin jasa agung yang nanya saya. Jasa agung yang di atas. Oke. Ya. Diterimanya kapan, Bu? Saya tanda tangan suratnya kapan, Bu? Ngeri nggak, Bu? Pantes jasa agung belum terima. Mengerikan birokrasi kita, bos. Ya, mengerikan. Menteri tanda tangan 22 baru sampai di sana tanggal 28. Ya bagaimana orang surat menteri aja begitu? Pantas dong Pak Jaksa Agung bilang itu sama saya di sana. Pak Ara sih belum terima Pak Ara suratnya. Berarti tanggal 28 kan baru hari ini. Ibu itu kerja benar nggak, Bu? Tuh jadi bingung saya tuh. Jadi saya mesti, siapa yang mau tanggung jawab bulan surat aja. Saya itu menteri, tanggal 22 saya kirim surat, tanggal 28 baru sampai. Saya malu sama Jaksa Agung. Pak Ara mana saya baru cek, Pak Ara belum sampai suratnya. Ini udah kejawab tanggal 28, ngeri. Bagaimana Anda mau melayani publik kalau cara kerjanya begini gitu loh? Pak Fahri ya, tolong jangan percaya aja sama mereka ya, semua ya. Anda juga pakai mata hati dengan baik-baik ya. Jabatan itu cuma sementara. Kita tuh di sini mau berbuat baik. Nggak ada yang menurut Pak Fahri wajar nggak gitu? Administrasi kita tidak melaporkan gitu surat dibuat lalu kemudian di salinannya di bisa langsung. Kalau ibu kan sama Pak Dirjen tahu itu penting buat kita. Ya teman-teman, barusan kita telah melihat sifat Marwar Sirait saat memimpin rapat. Dirinya kita lihat teman-teman menggebrak-gebrak meja, meluapkan emosinya dikarenakan merasa perencanaannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kita lihat juga teman-teman kondisi rapat yang cukup mencekam di mana ya Pak Marwar ini menyalahkan para staf-stafnya yang dianggap tidak bisa menjalankan tugas. Padahal ya semestinya ini seorang menteri ini bisa memandu, teman-teman bisa membimbing anggota staf-stafnya kementeriannya untuk bisa bekerja dengan baik, bukan malah menyalah-nyalahkan anggotanya, bukan malah melimpahkan kesalahan-kesalahannya kepada anggotanya. Ya mudah-mudahan teman-teman ini para stafnya tidak malah nanti sakit ya karena memendam rasa marah atau ya darah tinggi. Ya mudah-mudahan ini Kementerian PKP masih bisa tetap berjalan dengan efektif, bisa kembali mewujudkan cita-citanya membangun 3 juta rumah untuk rakyat. Terlepas dari polemik yang dilakukan oleh menterinya, teman-teman kita tetap berharap para kementerian, semua kementerian ini bisa berjalan dengan lancar, khususnya ini Kementerian PKP bisa berjalan juga teman-teman. Terlepas dari permasalahan ini, ya kita berdoa semoga Kementerian PKP ini masih tetap bisa berjalan dengan lancar, efektif, dan juga efisien. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari kajian online. Teman-teman lah yang menentukan apakah ini tindakan Pak Ara ini baik atau tidak, benar atau tidak, ya teman-teman yang menentukan, netizen yang menentukan. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar bisa terus dapat notifikasi terbaru dari kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.